Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di video tutorial e-learning madrasah. Pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang fitur Computer Based Test atau CBT. Ada 5 jenis soal di sini yang bisa kita bikin pada fitur Computer Based Test. Untuk soal latihan itu bisa menggunakan fitur ini. Soal latihan, kemudian soal ulangan harian, lalu soal penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ya, atau ulangan kenaikan kelas, itu semua bisa lewat sini. Tinggal nanti kemampuan server aja lagi, apakah bisa siswa itu secara bersamaan menjawab soal atau mengakses soal tersebut atau bagaimana. Dan mungkin nanti kalau nanti diterapkan di madrasah kita akan ada simulasi lebih lanjut lagi. Kita langsung aja mulai pada tutorial pertama, yaitu membuat soal pilihan ganda. Jadi pilihan ganda cukup satu, soal salah benar berarti satu. Yang penting nanti sudah menggambarkan apa yang bisa kita lakukan pada fitur CBT ini. Nah, untuk memulai pembuatan soal, kita langsung klik Computer Based Test atau CBT ini. Nah, di sini fiturnya, kita klik aja. Untuk membuat soal ujian CBT, langsung aja klik buat ujian CBT baru. Nah, kemudian di sini kita lihat petunjuknya dulu. Nah, di atas pengaturan ujian itu ada petunjuk yang bisa kita baca sebelumnya. Yang pertama, pengaturan ujian adalah fitur untuk mengatur ujian seperti jenis, waktu, dan sebagainya. Ya, jenis ini berarti apakah ulangan harian, kuis, penilaian akhir semester, atau yang lainnya. Kemudian waktu bisa tanggal, kemudian berapa lama kita memberi waktu kepada siswa itu untuk menjawab, ya. Misalnya 1 jam kah, atau 90 menit, atau 2 jam. Kemudian ketika Anda membuat soal ujian CBT dengan jenis penilaian harian atau penilaian akhir semester, maka hasil CBT akan terintegritas dengan PH atau fas penilaian harian atau penilaian akhir semester. Nah, itu dia, ya. Agar nilai anak-anak itu bisa langsung masuk ke PH nanti, ya tinggal kita dalam pengaturan jenis ujian tersebut. Baik, kemudian setelah melakukan pengaturan ujian, silakan buat soal CBT pada menu buat soal ujian. Nah, sudah ada di sini. Lalu untuk membuat soal mengandung rumus kimia, matematika, setelah Anda membuat rumus pada editor, silakan klik pada area editor, kemudian klik enter pada area editor yang berisi rumus agar rumus Anda tersimpan. Nah, ini untuk yang mata pelajaran yang menggunakan rumus-rumus kimia, fisika, matematika. Nah, kemudian impor soal adalah fitur untuk melakukan impor dari template yang sudah disediakan. Lalu seluruh soal yang Anda buat akan masuk ke dalam bank soal. Ketika Anda akan melakukan ujian CBT di kelas lain dengan ujian yang sama, Anda hanya cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang-ulang. Nah, ini mudahnya ini, ya. Misalnya kelas 10 pelajarannya sama, sejarah Indonesia 10 S1, S2, S3, kita tidak perlu lagi untuk mengetik ulang, tinggal kita cari di bank soal. Nah, baru kita berikan ke siswa. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke pengaturan ujian. Jenis ujian.
penilaian harian, penilaian akhir semester. Nah, ini dua ini itu langsung terintegrasi dengan sistem. Kalau kuis dan ujian lainnya mungkin ini tidak terlalu. Kita coba aja ya, coba aja ujian kuis saja ya, kuis saja biar tidak terlalu pengaruh sistem. Nama ujian misalnya latihan materi pertemuan 1. Wah, gini aja. Kemudian waktunya ya 2 jam aja ya. Tanggal mulai anggapnya hari ini. Kemudian batas akhirnya adalah besok tanggal 30. Oke. Berarti sudah. Jamnya pasang besok aja jam 11 ya, jam 11 malam. Lalu acak soal, tidak perlu ini, jangan dulu, karena nanti saya akan membuat soal yang berbeda jenisnya dalam 5 soal tapi berbeda jenisnya ya. Soal 1 pilihan ganda, yang kedua soal benar salah, soal yang ketiga soal mencocokkan, yang keempat soal jawaban singkat, dan ini esai. Nah, ini jadi satu soal itu berbeda jenisnya agar kita mempersingkat waktu ya. Acak soal tidak usah, aktifkan ujian. Oke. Kemudian nah ini dia, buat soal ujiannya di sini. Pertanyaan ke-1. Kita pilih jenis soalnya dulu ya. Pilih jenis soalnya. Pilihan ganda. Nah, menulis soalnya ada di sini. Saya ambil aja salah satu contoh dari pilihan ganda di sini. Pilihan ganda yang agak enak. Oh, ini aja. Nah, ini tentang teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian opsional opsi jawabannya. Jadi soalnya tadi, umat Hindu memuja 3 dewa yang disebut dengan Trimurti. Dewa pencipta alam adalah, oke, kita copy aja dulu jawabannya. Nah, sampai semuanya di copy aja biar tidak terlalu susah. Oke, jawaban D. Kemudian jawaban opsi C, opsi E baru. Nah, kita lihat dulu soalnya. Umat Hindu memuja 3 dewa yang disebut dengan Trimurti. Dewa pencipta alam semesta adalah, oke, kalau dilihat di sini jawabannya adalah A. Jadi kita ambil kunci jawabannya A. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih A. Kemudian bobot nilainya. Misalkan soal ada 5 ya, kita bikin aja bobotnya 20 biar nanti 20 kali 5 berarti ada 100 kalau betul semua. Nah, itu untuk soal 1. Kemudian soal kedua, kita lihat soal kedua. Kita bikin salah benar. Ini soalnya saya lihat dulu yang bisa dibikin. Oke, gini aja. Dewa yang dipuja sebagai penjaga alam semesta oleh dalam agama Hindu adalah Shiva. Nah, benar atau salah kira-kira? Jadi sini kita klik yang jawaban yang seharusnya. Dewa yang dipuja sebagai penjaga alam semesta dalam agama Hindu adalah Shiva. Itu jelas salah. Karena apa? Karena yang menjaga alam semesta dalam agama Hindu itu adalah Dewa Wisnu. Kita kasih bobotnya ini 20. Kita tambah soal lagi. Sekarang soal ketiga, jenisnya adalah menjodohkan. Nah, ini menjodohkan. Jadi di sini tinggal dibikin instruksi ya, carilah atau cocokkan jawaban
sesuai dengan soal yang ada. Misalnya dewa pencipta alam semesta dalam agama Hindu. Nah, jawabannya ini adalah Brahma. Kemudian lagi Tripitaka adalah kitab suci agama Buddha. Lalu kita lihat contoh soalnya di sini. Hari besar umat Buddha. Nah, di sini Waisak. Kemudian golongan Waisya. Nah, Waisya di sini kita lihat untuk Waisya. Oke, para bangsawan. Nah, ini. Lalu yang terakhir pohon tempat Siddhartha Gautama bertapa, misalnya on body ya. Nah, ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana tampilannya ketika siswa menjawab. Kita selesaikan dulu soal yang ada. Kemudian selanjutnya adalah jenis soal short answer atau jawaban singkat. Nah, di sini ada petunjuknya. Ada petunjuk di mana kita dipersilahkan memasukkan jawaban dari soal esai. Sistem akan mengkoreksi tingkat ketepatan menggunakan algoritma stream matching. Oke, kita ambil salah satu dari soal jawaban singkat yang mudah-mudah aja ya. Ini aja, ajaran Hindu dan Buddha berasal dari, nah ketik aja jawabannya di sini, berasal dari India. Tambah lagi soalnya. Soal terakhir kita ini membuat esai. Esai ini berarti jawabannya panjang ya. Karena panjang maka menilai soal esai ini secara manual ya, langsung gurunya aja langsung untuk menilainya. Kalau pilihan ganda salah benar menjodohkan short answer, ini sistem yang menilainya. Nah, misalkan sebutkan dan jelaskan jelaskan dewa agama Hindu yang termasuk dalam Trimurti. Artinya menjelaskan, pertama sebutkan dewanya, tugasnya apa dan sebagainya. Berarti kita cek dulu ya soalnya, kita cek dulu, siapa tahu ada yang belum lengkap. Ini sudah nomor 3 ya, sudah, bobotnya sudah. Nomor 2 oke, ini sudah juga. Nomor 1
nomor 1 juga sudah. Oke, berarti kita simpan dan tutup. Nah, kemudian muncul di sini kotak dialog, apakah Anda yakin menyimpan CBT nih? Oke, kita tunggu loading. Nah, sekarang di daftar CBT tadi sudah muncul soal yang kita buat. Di sini ada jenisnya apa? Jenis ujiannya ini kuis. Kemudian nama ujiannya itu latihan materi pertemuan 1 semester genap. Kemudian soalnya ada berapa? Di sini ada 6. Kita perbesar dulu. Ada 5, maaf. Kalau dari diperkecil tadi seperti yang ke-6. Waktunya 120 menit untuk menjawab. Kemudian waktu menjawab dari tanggal 29 sampai 30 April dan berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di sini ada token. Nah, di sini juga ada token yang bisa digunakan untuk mengakses soal. Lalu aksi. Nah, aksi di sini yang pertama simulasi, kita akan melihat bagaimana bentuk soalnya kalau dibuka. Kemudian ada edit, hapus, lalu analisis. Analisis ini berarti melihat jawaban siswa, yang benarnya mana, yang salahnya mana. Kemudian yang terakhir ada hasilnya. Kita mulai di simulasi. Oke, beginilah simulasi yang bisa kita lihat. Nah, kalau di simulasi ini kunci jawabannya ada. Tapi nanti kalau di siswa yang membukanya itu tidak akan ada kunci jawaban seperti ini, ya. Semuanya soal semua. Nah, ini. Oke, berarti ini salah satu contoh kalau nanti soalnya mencocokkan. Ya, saya sengaja aja urutannya ini tidak saya acak dulu ya. Nanti kalau kawan-kawan mau membuat, silahkan diacak sesuai kemauannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ini source unaware dan answer tadi. Kemudian ini esai, menjelaskan ya. Kita kembali lagi ke buat ujian seperti baru tadi. Oke, ini untuk pembuatan soal dari guru anggap aja sudah selesai, dan kita akan menengok lagi seperti video sebelumnya pada tampilan siswa. Oh, bukan ini. Nah, di sini kalau kita membuat soal, maka akan tampil di notifikasi. Nah, nama kita membuat ujian CBT untuk kelas 10, kelas SINA 10 IIS 2. Kita langsung, untuk mengaksesnya kita akan langsung ke menu computer based test atau CBT. Nah, ini adalah tampilan CBT untuk siswa. Ada sedikit perbedaan. Untuk siswa jenisnya juga ada di sini, nama CBT juga ada. Untuk soal berapa ada juga. Kemudian durasinya berapa, kemudian tanggalnya ada. Nah, disinilah letak untuk mengerjakan. Klik, akan muncul seperti ini sebelum mulai ujian. Yang pertama sebelah kiri kita mulai ada foto profil dari siswa, kelasnya, kemudian kelas yang kita buat, lalu di sini adalah waktu ujiannya. Ini tanggalnya dari kapan dan sampai kapan. Kemudian di sini lamanya ujian itu. Jadi durasinya 120 menit. Kemudian di sini keterangannya latihan materi pertemuan 1 mapel sejarah Indonesia.
kemudian dibuat oleh saya sendiri. Kemudian di sini ada keterangannya, keterangan jenis-jenis soalnya. Kalau misalkan di sini 5 kelima-limanya itu soal pilihan ganda, maka keterangannya di sini 5 soal pilihan ganda saja. Karena saya membuat 5 soal itu berbeda jenisnya, maka inilah tampilannya ya. 1 soal pilihan ganda, 1 soal salah benar, 1 soal short answer, kemudian 1 soal menjodohkan, lalu 1 soal esai. Baik, sekarang kita ke petunjuknya. Pada petunjuk CBT, nah di sini aplikasi menyapa anak-anak, kemudian petunjuknya ujian berbasis komputer dapat dilakukan ketika Anda sudah memasuki tanggal mulai ujian. Jadi meskipun anak itu mau mengakses, mau menjawab soal, tapi kalau waktunya belum dimulai, tidak akan bisa ya, tidak akan bisa. Kemudian token tadi berfungsi di sini. Apabila misalnya kita lupa token, dan di sini sebenarnya otomatis ya, otomatis. Dan apabila misalnya ujian itu lebih dari 1, jadi token tadi juga berfungsi untuk masuk ke ujian mana yang akan dimasuki. Nah itu. Kemudian waktu ujian akan dihitung ketika Anda mulai menekan tombol mulai ujian. Kemudian mohon mengerjakan ujian secara jujur dan tertib, karena negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Oke, kita kasih aplaus dulu, ini luar biasa ya. Baru kali ini ada petunjuk seperti ini. Insya Allah ini sangat bagus sekali. Kemudian terima kasih atas perhatian, selamat mengerjakan, hormat kami tim e-learning. Baik, kita ke sebelah kanan. Silahkan klik tombol mulai ujian di bawah ini untuk mengikuti ujian latihan materi pertemuan 1. Tokennya sudah terisi secara otomatis. Kemudian kalau mau kembali ke kelas, masih ragu-ragu ya, misalnya masih baca-baca dulu, kembali ke kelas aja dulu. Atau biarkan aja dulu tampilannya seperti ini. Nanti kalau sudah siap, baru klik mulai. Oke, kita langsung mulai. Ada lagi di sini. Wah, kamu yakin akan memulai ujian? Wah, luar biasa nih ya. Kalau ragu-ragu batal, tapi kalau sudah yakin, lanjut mulai ujian. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada soal, di sini pilihan jawaban, lalu di sini ada profil, di sini ada timernya di sini. Kemudian aplikasi soal, karena soalnya ada 5, maka cuma ada 5 di sini. Kemudian keterangannya, kalau putih belum dijawab, kalau oranye masih ragu-ragu, kalau hijau sudah dijawab. Nah, kita mulai. Kita lihat soal pertama. Umat Hindu memuja 3 dewa yang disebut Trimurti. Dewa pencipta alam semesta adalah Brahma. Oke, lanjut. Dewa yang dipuja sebagai penjaga alam semesta dalam Hindu adalah Shiva. Ya, anggap aja kita bingung. Oh, A, B. Oke, benar aja. Nah, kemudian cocokkan jawaban sesuai dengan soal yang ada. Ini soal. Nah, jadi caranya begini. Ininya digerakkan. Nah, makanya kalau pakai HP kemungkinan agak susah ini. Tapi kalau misalnya ya kita lihat aja nanti ya. Nah, ini ternyata diacak ya. Ini Buddha. Oke, di sini. Nah, kita lihat. Kemudian dewa pencipta alam semesta. Ini tadi yang saya bikin. Oke, kita salahkan beberapa ya. Tidak usah langsung. Nah. Oke, kita salahkan 2 aja nih. Nah, begitu, luar biasa kan. Kita lanjutkan lagi. Tapi kalau kita
Mau mengulang silahkan klik lagi yang ini, ulangi. Selama masih belum kita selesai ujian, masih bisa memperbaiki jawaban. Lanjut, ajaran Hindu dan Buddha berasal dari apa? Nah, ini jawaban singkat. Kita ketik saja India. Atau gini, kita bikin salah jawabannya ya. Nanti kita lihat bagaimana di sana. India. Ya, gini. Lanjut. Sebutkan dan jelaskan dewa-dewa agama Hindu yang termasuk dalam Trimurti. 1. Brahma, pencipta alam semesta, ya. 2. Wisnu, penjaga alam semesta. Yang ketiga, Shiva, ini sang pelebur dan penghancur alam semesta. Iya, oke. Nah, di sini untuk soalnya sudah dijawab, namun kita lihat lagi ya. Biasanya ragu-ragu atau selesai aja dah. Selesai. Nah, nanti muncul seperti ini. Apakah Anda yakin menyelesaikan ujian ini? Jika Anda mengakhiri ujian ini, hasil jawaban Anda tidak dapat dirubah. Mohon periksa kembali hasil jawaban Anda sebelum mengakhiri ujian ini. Kalau kalian mau kalau siswa itu mau memeriksa kembali jawabannya, ya dia pencet atau klik saja, tidak sebenarnya saya akan periksa kembali. Tapi kalau yakin, ya akhiri saja ujian ini. Kliknya biru. Oke, ini kalau ini berarti sudah selesai. Dan siswa bisa melihat hasil ujiannya di sini. Nah, itu jumlah yang benar cuma 1, jumlah salah ada 3. Ya, tadi kalau esainya tadi itu esainya diperiksa sendiri oleh guru, kemudian jumlah salah ada 3, nilainya cuma 25. Itu karena soalnya saya beda-beda tadi ya. Beda-beda soalnya ya, cuma itu kan sebagai contoh aja ya. Kalau misalnya pilihan ganda semua, dipastikan akan sesuai dengan perhitungan kita. Bobot-bobotnya ditambahkan, yang benar yang salah. Oke, kita kembali ke kelas. Nah, kita kembali ke kelas. Misalkan anak ini ingin iseng ya, mungkin iseng misalnya. Dia berpikiran, kok masih ada bekerjakan di sini? Siapa tahu bisa diperbaiki. Langsung diklik. Ternyata tidak bisa lagi. Ya, soal yang sudah dikerjakan tidak bisa lagi untuk diperbaiki kalau kalian atau kalau siswanya mengklik selesai. Nah, tidak bisa lagi, kita kembali lagi. Jadi kalau begini kita akan langsung balik ke akun saya. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa salah satu siswa mengerjakan ujian CBT latihan materi pertemuan 1 kelas SINAS PROIS 2. Mari kita lihat, kita coba aksi dulu. Kita lihat analisis soal, di manakah salah soalnya itu. Nah, ternyata yang pertama pada soal nomor 2 itu sengaja saya salahkan. Kemudian soal yang tadi pilihan ganda, ini soal mencocokkan kayaknya. Soal mencocokkan, kalau misalkan ternyata salah jawabannya, ya salah ya. Ini juga sengaja saya salahkan. Ternyata soal mencocokkan itu harus benar semua, baru siswa itu mendapatkan nilai sempurna atau bobot nilainya 20. Tapi kalau salah satu
jawaban yang dia pasang tadi salah, maka semuanya tidak bisa, 0 jawabannya. Kemudian dan lagi dari nilai ini, jawaban yang benar dari mencocokkan tadi juga punya akan menambahkan nilai ke sini. Kemudian lagi short answer. Short answer ini berarti di sistem itu mendeteksi sendiri, saya sengaja salahkan dan ternyata salah beneran. Jadi harus tepat ini, tidak bisa salah ketik, tidak bisa ya. Typo sedikit pun nggak bisa, ini harus tepat tulisannya. Jadi saya bikin soal agama Hindu dan Buddha berasal dari, kemudian saya coba salahkan menjadi India. Nah ternyata salah. Kemudian yang nomor 5 ini adalah esai. Ini jelas jawabannya benar, bobotnya 20. Jadi kalau di nilai itu nilainya 45 ya, nilai hasil dari semuanya. Kalau nah di sini ada keterangannya, PG pilihan ganda, TF itu true atau false atau benar salah, yes itu short answer. Wah ini kayaknya ada sedikit kesalahan urutannya, nggak apa-apa. Kalau yes ini harusnya ada di esai ya, seharusnya ini MC ya, betul ini MC, salah urutan aja nggak, MC atau matching atau mencocokkan. Kemudian untuk ini selesai ya, untuk tutorial pada video ini saya anggap selesai. 5 jenis soal sudah saya berikan contohnya, jadi kawan-kawan silahkan nanti kalau mau mencoba. Dan untuk tutorial e-learning madrasah untuk guru saya break dulu sampai video ini, artinya sampai di episode ini. Nanti setelah ini saya akan membuat tutorial untuk siswa. Dan terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada penjelasan yang salah atau keliru mohon dimaafkan, dan mohon saran serta kritiknya. Dan juga tetap semangat meskipun keadaan kita belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan adanya aplikasi learning madrasah ini, kita yang ada di Mansa Tumurung Raya sedikit banyaknya terbantu dengan aplikasi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.